Sudah mengatakan sulit. Saya nggak ketemu alasannya kenapa Mas Anies harus dikasih jalan oleh penguasa untuk bisa maju di Pilgub Jakarta. Tapi tentang jangan sampai kota kosong di Jakarta. Saya dari awal sudah mengatakan sulit. Saya nggak ketemu alasannya kenapa Mas Anies harus dikasih jalan oleh penguasa untuk bisa maju di Pilgub Jakarta. Kenapa? Satu, kansnya gede menang. Yang kedua, kalau udah menang di 2029 dia pasti maju lagi. Makanya kemudian nampaknya ya ada sebuah strategi yang membuat Anies Baswedan itu nggak maju di Jakarta. Caranya gimana? Ya nggak ada yang mencalonkan. Partai-partai politik yang ada disisakan PDI Perjuangan yang di luar Kim Plus. Ya memang masih ada harapan PKB ya, tapi belum baru level Jakarta aja mencalonkan Anies Baswedan, tiba-tiba terjadilah gonjang-ganjing dengan pengurus PBNU. PKB versus pengurus PBNU. Itu gonjang-ganjing aja. Apalagi kalau kemudian menetapkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur. Tapi memang ya konsekuensi ya, jalan demokrasi Anies Baswedan yang kemarin gagal menang di Pilpres ya harusnya ya akhirnya kemudian sulit semua untuk maju ke dalam ranah demokrasi karena dianggap akan menjadi pesaing penguasa. Ada yang menyarankan begini, Mas Anies kenapa nggak masuk partai politik aja sehingga bisa lebih bebas. Nah ini sulitnya. Anies Baswedan yang pertama dia sudah jadi tokoh bangsa. Begitu masuk partai politik yang paling deg-degan siapa? Ketumnya. Masa ada dua matahari kembar? Jangan-jangan ketumnya kalah populer sama Mas Anies. Masa iya begitu? Walaupun ada yang bilang, contoh dong PDI Perjuangan. Ada Jokowi, ada Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putrinya nggak ketakutan. Megawati tetap menjadi matahari utama dalam PDI Perjuangan. Nggak juga disaingi oleh Jokowi. Ya tapi kan ini Anies bos, susah. Ya tapi masuk partai politik adalah salah satu solusi. Tapi sampai hari ini nampaknya Anies Baswedan belum menunjukkan tanda-tanda akan bergabung ke partai politik ya. Walaupun mungkin kalau dia bergabung ya tempatnya PKB atau PKS ya. Tapi ya kita lihat aja nanti. Nah ini ada pertanyaan, PKS beri Anies Baswedan deadline untuk memutuskan apakah dukungannya akan bertahan untuk Anies Baswedan di Pilgub Jakarta atau tidak. Nah ini gini ya, PKS dengan 18 kursi wajar kalau kemudian meminta Anies Baswedan memberikan kursi tambahan dari partai politik lain. Jadi dia pengen juga Anies Baswedan yang bawa partai politik untuk sama-sama berlayar. Ya memang dalam hal ini Anies Baswedan lebih membutuhkan partai politik ketimbang partai politik membutuhkan Anies Baswedan. Kenapa? PKS terutama. Juara bos di Jakarta. Bukan kali pertamanya juga mereka dominan di Jakarta. Pernah juga dominan. Tapi PKS di Jakarta itu tokohnya banyak. Ya kita sebut aja misalnya Mardhani Alisera, Muhammad Sohibul Iman, ada kemudian Ahmad Saihu. Banyak calonnya. Jadi ya mohon maaf ya, memang dalam hal ini bargaining posisi Anies Baswedan kalah dengan partai politik. Jadi kalau kemudian PKS memberikan deadline, ya nggak apa-apa juga ya mereka berhak begitu. Kan kita juga nggak tahu ya apa yang terjadi di dalam PKS. Lantas gimana dong kalau Anies Baswedan nggak bisa maju ke Pilgub? Ya nggak apa-apa juga. Intinya lagi-lagi bukan tentang Anies Baswedannya dalam Pilgub Jakarta itu. Tapi tentang jangan sampai kota kosong di Jakarta. Nah sampai hari ini gimana peluang Anies Baswedan? Saya katakan berulang kali. Hanya bisa mengharapkan dari PDI Perjuangan, PKB. Lantas kemudian PDI Perjuangan kira-kira mau nggak nyalonin Anies? Nah itu lagi, PDI Perjuangan banyak lagi tokohnya. Ahok, Basuki Cahayapurnama itu satu. Lainnya ada Jarod Saiful Hidayat.
Kita sebut yang lain lagi, ada Rano Karno. Ada Rieke Diah Pitaloka. Banyak banget bos. Di PDI Perjuangan juga calonnya. Jadi kalau kemudian PDI Perjuangan bergabung bersama PKB. Kemudian PKB misalnya menyarankan kalau bisa kita gabung nih, kan PKB sama PDI Perjuangan tuh pengen banget berkoalisi atau bekerja sama, bahasanya PDI Perjuangan, di Jatim, Jawa Timur. Itu pertarungan antar mantan Menteri Sosial dengan Menteri Sosial. Khofifah lawan Risma. Nah itu PKB pengen tuh desas-desusnya bekerja sama dengan PDI Perjuangan, dan PDI Perjuangannya juga kelihatannya sure juga dengan PKB. Nah kalau kemudian kejadiannya di Jakarta, mungkin PKB akan menyampaikan, bisa nggak calon yang lain? Jangan Anies, biar saya aman-aman aja nih dengan rezim nih. Nggak ada apa-apain gitu. Ya kalau begitu ya nantinya kan obrolannya PDI Perjuangan calon gubernur karena 15 kursi, PKB 10 kursi. Jadi ya mungkin ya bila ada dua pasang calon ya bukan Anies Baswedan juga yang didorong. Terus Anies Baswedannya gimana dong? Ya nggak apa-apa. Sebelum jadi gubernur kan juga nggak apa-apa. Ya kalau sekarang kemudian nggak bisa nyalon jadi gubernur, ya punya 30-an% pendukung kan. Tinggal dibina itu pendukung-pendukungnya. Atau Mas Anies ngikutin Pak SBY bikin partai politik. Mungkin bisa gede juga. Ya. Atau ya segeralah memutuskan untuk masuk atau tetap independen sebagai rakyat biasa aja, tapi ya peraturannya hanya partai politik yang bisa mencalonkan kepala daerah dan calon presiden. Jadi kalau Mas Anies mau aman ya bikin parpol atau masuk parpol gitu. Kalau PDI gimana? Mas Anies masuk PDI, ya why not? PDI-nya oke nggak Mas Anies masuk sana? Atau mau masuk apa? Nasdem. Saya nggak yakin Mas Anies diterima di Nasdem sebagai kader. Ya itu tadi, deg-degan lah Anies Baswedan masuk situ seperti matahari kembar dengan Pak Surya Paloh. Ya, masuk mana ya? Sebetulnya paling nyaman tuh PKS karena mekanisme di PKS orang yang ngetop belum tentu bisa jadi presiden PKS. Terus kemudian yang kedua, biasanya di PKS itu kalau ada orang yang ingin ya punya ambisi gitu ya, itu malah ditaruh di tempat khusus yang nggak muncul-muncul tuh. Karena PKS itu memang ya umat suaranya. Nah, jadi kira-kira menurut Mas Hensat Anies Baswedan akan bisa maju atau tidak per hari ini? Kecil kemungkinannya, jadi saya harus katakan nggak bisa. Lantas bagaimana Pilgub Jakarta tanpa Anies Baswedan? Ya nggak apa-apa juga. Pernah waktu Pak Jokowi menang itu nggak ada Anies Baswedannya juga nggak apa-apa, masih bisa kepilih. Apakah Anies Baswedan masih punya kesempatan sebagai Pilgub maju sebagai Gubernur Jakarta? Mungkin nanti di 2029 bisa jalur independen juga. Nah ini juga pelajaran, makanya buat para tokoh yang punya keinginan maju ke dalam perhelatan pilkada sebagai gubernur, bupati atau wali kota, bila Anda bukan kader parpol, bersiap lewat jalur independen. Jalur yang sama sekali tidak mudah, tapi itu disediakan bagi orang-orang yang bukan kader parpol, yang bukan diajukan oleh partai politik untuk bisa maju ke dalam pilkada. Tentu saja tidak mudah, dibutuhkan dukungan yang signifikan, verifikasi, ada verifikasi administrasi, faktual dan lain-lain. Tapi ya itulah jalan yang terbuka. Jadi bila Anda ingin Henry Satrio masuk pilkada, ya mari kita berjuang lewat jalur independen. Ya maaf, sekali-sekali kan masa ngomongin Anies terus, ngomongin Henry Satrio dong. Ngomongin Prabowo terus, ngomongin Henry Satrio sekali-sekali lah. Jokowi, Gibran kan udah sering diomongin, sekali-sekali Henry Satrio. Masa ini di episode 27 saya nggak boleh promo
Henry Satrio ya. Jadi ayo kita bikin pasukan Hensat ya, pasukan Hensat untuk Jakarta yang hebat. Semangat ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di Satgas Kritik selanjutnya setiap hari Senin sampai Jumat, ditayangkan jam 7 atau jam setengah 8 malam ya, setiap hari. Sabtu Minggu gimana, ada nggak? Ya ada lah, tinggal dicari aja, ada. Sabtu Minggu juga bukan berarti Satgas Kritik yang nggak ada, cuma nggak ada yang baru kalau Sabtu Minggu. Libur kan. Masa iya kita nggak boleh libur? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Henry Satrio pamit.